yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi. Pagi Bu Dina. Di pagi yang cerah ini kita akan belajar bersama tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nama saya Dina Pangestuti Widya Iswara, BP PPKS Yogyakarta. Ibu-ibu, hal-hal penting apa saja yang masih diingat di pertemuan sebelumnya? Mungkin Ibu Suparti. Saya Bu ya. Jadi kemarin itu kita belajar bagaimana caranya kita mendapatkan pengetahuan Bu tentang misalnya cara menyusui yang baik. Terus kita harus ke bidan untuk bertanya Bu. Bagus sekali pendapatnya Ibu Terima kasih Suparti. Bu Dina. Terima kasih. Selanjutnya, apakah rencana yang ditulis Ibu di tabel janji diri itu sudah diterapkan? Ini tabel janji diri Sudah Bu. apakah yang direncanakan sudah diterapkan di rumah masing-masing? Sudah Bu. Sudah. Ibu-ibu, kita akan belajar dukungan perawatan sehari-hari ibu hamil dengan tujuan setelah ibu-ibu nanti selesai mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu menjelaskan cara mendukung ibu hamil dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, mampu menjelaskan cara mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Dan yang ketiga, diharapkan mampu mempraktekkan cara mendukung kesehatan ibu hamil. Pokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Pokok bahasan yang kedua yaitu mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Dan pokok bahasan yang ketiga, mempraktekkan cara mendukung kesehatan ibu hamil. Ibu-ibu, untuk mencairkan suasana di pagi hari ini agar menjadi lebih menyenangkan dan juga untuk memusatkan konsentrasi belajar, maka kita akan yel-yel terlebih dahulu. Saya undang untuk berdiri. Ayo berdiri. Ketika saya berkata ibu hamil, maka ibu-ibu mari kita beri dukungan. Kemudian oke, yes. Sudah mengerti ya ibu-ibu ya? Sudah Bu. Siap. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. Oke, yes. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu-ibu, apakah di antara ibu-ibu di sini ada yang sedang hamil? Saya Bu. Ibu Yani sedang hamil ya? Saya sedang hamil 1 bulan Bu. 1 bulan. Iya. Siapa lagi yang hamil? Saya Bu. Ibu Saya sudah ini hamil 8 bulan. Nah, sudah besar ya Bu ya? Ini sudah ini. Sebentar lagi mau melahirkan. Apakah yang dimakan dan diminum ketika Ibu Yani hamil? Oh dulu mama saya lebih banyak Bu. Ya, jadi saya makan nasi, makan sayur, kemudian makan gedung. Jadi sudah memenuhi gizi seimbang ya Ibu Yani? Sudah ya? Bu kalau kayak gitu Bu. Iya sudah. Ibu Suparti, Iya, Bu Dina. ketika Ibu hamil apa saja yang dimakan dan diminum setiap harinya? Saya makan nasi
nasi, makan ikan, makan tahu tempe. Saya sudah mengerti ya menu gizi seimbang. Iya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Dari hasil diskusi tadi, maka saya bisa merefleksikan atau menyampaikan pesan untuk ibu hamil. Makanan yang bergizi itu sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan darah, untuk mencegah kekurangan gizi yang nantinya dapat berakibat anak lahir stunting. Ibu-ibu, kita akan berdiskusi kelompok. Sebelah kanan saya kelompok 1 yang akan berdiskusi apa jenis makanan bergizi yang diperlukan ibu hamil dan juga dukungan apa yang diperlukan untuk ibu hamil. Dan di sebelah kiri saya kelompok 2 ya Bu, yang akan berdiskusi apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil dan bagaimana cara mendukung ibu hamil. Dipersilakan untuk berdiskusi, kemudian ditulis di kertas plano yang sudah disiapkan. Setelah selesai ditempel di depan di whiteboard. Kemudian salah satu perwakilan dari setiap kelompok, kelompok 1 dan juga kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan. Ibu-ibu, di sini ada buku kesehatan ibu dan anak. Saya bagikan. Silakan Ibu Neni. Silakan Ibu Diana. Coba dibuka bagian porsi makan dan minum ibu hamil. Ya sudah Bu. Ini ada banyak makanannya macam-macam ya Bu ya. Ada nasi, ada kemudian ternyata buah-buahnya itu harus beragam ya Bu ya. Saya hanya makan pisang terus ya Bu. Terima kasih Ibu Yani sudah membacakan porsi makan dan minum untuk ibu hamil yang tentunya memenuhi menu gizi seimbang. Ibu-ibu, di sini ada TTD, tablet tambah darah. Ibu hamil diberikan TTD ya, tablet tambah darah. Bisa diperoleh di posyandu dan juga di puskesmas. Suami dan keluarga perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil. Jadi disarankan kepada ibu hamil itu untuk minum TTD agar tidak kekurangan darah atau anemia, dan juga untuk menghindari anak menjadi stunting. Dari hasil diskusi tadi, maka pesan yang perlu disampaikan adalah ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan minum TTD setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan juga anemia yang dapat berakibat stunting. Keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum TTD. Ibu-ibu, kita akan berdiskusi lebih lanjut. Masih dalam kelompok yang sama, sebelah kanan saya kelompok 1, sebelah kiri saya kelompok 2. Silakan masing-masing kelompok itu berdiskusi dengan membuat denah ruangan. Ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada kamar tidur, dan lain sebagainya. Kemudian ibu-ibu diminta untuk menuliskan di kertas plano yang sudah disediakan aktivitas apa saja yang biasa
dilakukan oleh ibu hamil di ruangan masing-masing, dari bangun pagi sampai tidur malam. Silakan didiskusikan. Jadi kita selalu bersih ya, Bu. Jadi kalau malam kemudian ke dapur masak, misalnya masak. Oke. Ibu tadi sudah berdiskusi ya, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di masing-masing ruangan, dari bangun tidur sampai tidur malam. Dari hasil diskusi tadi, maka ada pesan yang perlu disampaikan. Ibu hamil itu perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Keluarga dapat mendukung ibu hamil berperan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk beristirahat. Tadi Ibu Yani hamil 3 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan ya. Apa sih perasaannya ketika Ibu hamil? Aduh Bu, mual, kemudian lemes gitu loh Bu. Mual, lemas. Perasaan-perasaan tadi coba tolong ditulis ya, atau digambarkan di kertas metaplan yang saya bagikan. Perasaannya bagaimana? Dan Ibu Supartini tadi perasaannya senang, gembira. Coba ditulis dalam bentuk gambar di kertas metaplan. Setelah selesai menggambarkan, dipersilakan untuk ditempel di kertas plano yang sudah saya siapkan. Ibu-ibu sudah menempelkan perasaan ibu hamil di kertas plano ya, di depan. Di sini ada perasaan positif dan perasaan negatif. Dipersilakan salah satu perwakilan untuk menceritakan perasaan ibu hamil di segi positif. Saya Bu ya. Oh iya, silakan Ibu Yani. Perasaan positifnya itu, waduh, perasaannya jatuh cinta. Nah, kemudian sangat gembira, lalu bersyukur ya. Terima kasih Ibu Yani. Perwakilan selanjutnya perasaan negatif ketika hamil. Silakan Ibu Neni. Perasaan negatif yang pertama marah ya. Marah, kemudian emosi, kemudian bisa juga bosan dan sering mengantuk. Ibu-ibu, mari kita berdiskusi lebih lanjut. Seperti tadi di sebelah kanan saya kelompok 1 yang akan membahas bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan positif dan dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil itu merasa aman dan nyaman. Dan di sebelah kiri saya kelompok 2 yang akan berdiskusi bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan negatif dan dukungan apa saja yang diperlukan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Dipersilahkan. Ibu iso tindak nang posyandu guyang-guyang ngono lho Bu. Soale iki anak-anak iki. Ibu-ibu tadi sudah berdiskusi perasaan ibu hamil. Dari hasil diskusi itu, maka dapat direfleksikan bahwa ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan, baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir, dan lain sebagainya. Hal ini wajar terjadi dalam masa kehamilan. Ibu-ibu, kita tadi sudah belajar dari awal sampai akhir. Maka dari pertemuan hari ini dapat disimpulkan
bahwa asupan gizi ibu hamil merupakan faktor penting baik untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Oleh karena itu, perlu dukungan suami, perlu dukungan keluarga untuk minum tablet tambah darah, untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup, dan juga untuk menjaga kesehatan mental ibu hamil. Ibu-ibu, di akhir pertemuan ini kita akan melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari ibu-ibu semuanya. Saya akan membacakan pernyataan. Ketika ibu-ibu setuju dengan pernyataan yang saya sampaikan, maka angkat bendera warna hijau. Dan ketika ibu-ibu tidak setuju dengan pernyataan yang saya sampaikan, maka mengangkat bendera warna merah. Ibu hamil tidak perlu asupan gizi. Tidak setuju ya, Ibu Yani tidak setuju. Alasannya apa? Ya kan supaya anaknya tadi tidak pendek tadi itu Bu. Tidak stunting ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Dari hasil evaluasi ini ternyata ibu-ibu sudah mengerti asupan gizi menu seimbang dan juga dukungan perawatan sehari-hari untuk ibu hamil. Demikianlah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lainnya. Terima kasih.